Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 pelajaran sejarah dari kelas 10 perawat ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Hidayati Nur Aisyah. Dan saya Joshua Albertinus Krismanto Putra Sudarsono, Kerajaan Majapahit Hindu-Buddha. Pengertian Kerajaan Majapahit. Sejarah peradaban Nusantara tidak dapat dilepaskan dari riwayat Kerajaan Majapahit. Kemaharajaan Majapahit adalah kerajaan corak Hindu-Buddha yang meningkatkan cukup banyak situs candi atau bangunan suci untuk kepentingan agama. Agama di Kerajaan Majapahit. 1. MC Wycliffe dalam Sejarah Indonesia Modern 1990 menyebutkan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. 2. Mayoritas penduduk. Kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah umat amat luas di Nusantara memeluk agama Hindu-Buddha atau ajaran Siwa Buddha. Meskipun ada pula yang masih menganut kepercayaan leluhur yakni kejawen atau animisme. 3. Ajaran Siwa Buddha merupakan sinkretisme atau percampuran dari agama Hindu-Buddha di Sunantara. Di era Majapahit, ajaran uang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram kuno ini berpadu menjadi satu. Bangunan peninggalan zaman Majapahit. Peninggalan zaman Majapahit merupakan bangunan suci yang paling banyak meninggalkan sisa sarana ritual keagamaan. Di samping candi terdapat pula pemandian suci, patirtan, dan gua-gua pertapaan serta beberapa pintu gerbang. Candi-candi pada masa Majapahit kebanyakan bersifat agama Siwa Hindu dan ada pula beberapa candi yang corak Buddha. Sifat keagamaan bangunan-bangunan suci ini dapat diketahui dari ciri-ciri arsitektural, jenis arca yang ditinggalkan, serta dukungan bukti dan tekstual. Misalnya Kakawin Arjuna, Wiwaha, Pararaton, dan beberapa keterangan yang didapat dari prasasti. Candi-candi peninggalan Majapahit. Candi Tikus Desa Ngetos, Candi Suku, Candi Bajang Ratu, Candi Ringin Lawang, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Surawana, Candi Ringin Banjang, Candi Minak Jingo, Candi Rimbi, Candi Kedanton. Masa jaya Kerajaan Majapahit. Butuh 4 kali pergantian kepemimpinan raja untuk membangun kejayaan Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat 1293 sampai 1309, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jaya Nagara Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Sri Rajasa Nagara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya dengan dampingan Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada dikenal dengan sumpah palapanya yang bertekad mempersatukan Nusantara di bawah panji kekuasaan Majapahit. Pusat Kerajaan Majapahit, Mojokerto, Trowulan, Daha. Kejatuhan Kerajaan Majapahit. Melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi saat kematian Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada pada 1364. Sinar kejayaan kerajaan Hindu-Buddha paling besar dan berjaya di Nusantara setelah meredup. Meski telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan, masa jaya Majapahit berakhir saat wilayah kekuasaannya direbut oleh kerajaan lain, terutama setelah mendapat serangan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Denmark. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, seperti dengan kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan Cina, Tiongkok. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Sebagai pejabat dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit.
Masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Masyarakat di bidang ekonomi sudah mengalami kemajuan, di mana mata pencaharian mulai bervariasi, tidak hanya mengandalkan bidang pertanian. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan di istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Nelca, dan Tauca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Kanjurkarna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Sekian dari kami, terima kasih.